Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranu. Dah sampai situ beh. Kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi was sahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Baik, jamaah kajian hikam yang dimuliakan oleh Allah, kita masih di nasihat nomor 55 tentang bahwasanya cahaya itu adalah matayal qulub wal asrar, adalah merupakan kandungan hati dan merupakan rahasia-rahasia hati, ya. Dan kemarin cahaya itu ada dua, ya. Ada yang menjadi sebuah pemahaman, maka dia merupakan makanan hati. Maka hati ini harus dikasih makan terus berupa apa? Keilmuan, pemahaman, ya. Biar yang dimakan oleh hati ini sesuatu yang nantinya melahirkan yang kedua. Apa itu? Asrar al-waridat, bisikan-bisikan ilahi, bisikan-bisikan kebenaran. Yang bisikan-bisikan kebenaran ini membuat kita menemukan apa? Kebenaran, hakikat-hakikat kebenaran, ya. Contoh, apa hakikat kita ibadah, maka asrar itu yang akan apa? Yang membuat kita menemukan hakikat ibadah itu. Maka mudah-mudahan ilmu ini setelah menjadi sebuah makanan hati, menjadi sebuah rahasia hati yang bisa menemukan apa? Hakikat-hakikat, ya.
apalagi bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Musa diajarkan oleh Allah melalui orang yang levelnya lebih rendah dari beliau, yaitu Nabi Khidir alaihis salam, di mana Nabi Musa diajarkan oleh Allah tentang syariat-syariat, ya. Tentang apa? Syariat-syariat. Lalu bertemu dengan Nabi Khidir, seseorang yang melakukan sesuatu di luar syariat tapi ternyata memiliki hakikat kebenaran. Memiliki hakikat kebenaran. Nabi Khidir membolongi kapal-kapal para nelayan. Kata Nabi Musa, Khidir, apa yang kamu lakukan ini? Akulah ngomong, kau tidak mungkin sabar milu aku. Ya, tuh ada anak-anak masih soleh dibunuhnya oleh Nabi Khidir. Ada rumah yang mestinya masih bisa dibetulkan dirobohi oleh Nabi Khidir, ya. Nah, itu. Jadi kita ini kadang-kadang kan banyak nanya seperti Nabi Musa, ngapo mulu aku nak saro nih, nah, kan? Ngapo mulu apa yang kuinginkan gagal terus, ngapo tetangga itu kok sukses terus. Nah, itu pertanyaan seperti hanya Nabi Musa. Padahal kalau dari sisi gawian bagus laku, ya. Nah, Allah tidak menemukan kembang rosik Nabi Khidir yang ditemukan dengan Wak Pendi Khidir zaman sekarang. Ya, Wak Pendi juga sama, tidak ditemukan dengan Khidir. Nah, kita ini perlu makanan hati yang apa namanya? Ya sama kita dengan di dunia ini. Ya Allah, ngapalah yang kau jadikan itu mungkin pemimpin-pemimpin yang zalim? Ngapa ada pemimpin-pemimpin yang baik? Itu nak ngajarkan sama kita betapa mahalnya nilai kebaikan, betapa wong rindunya dengan sosok Nabi Muhammad, ya. Wong rindu, bahkan bisa jadi orang-orang yang baik itu digagalkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita biar tahu nanti puncak yang kaget ada pemimpin tanpa harus pemilu, Al-Imamul Mahdi, ya. Bukan Imam Mahdi yang diomongi sekarang ini, bukan. Sosok yang memang benar ditunggu, yang kita sebut, yang sekarang ini kita takut nyebutnya khilafah, masakan gitu, ya. Tapi khilafah yang dibawa oleh siapa? Al-Imamul Mahdi, sosok pemimpin yang tanpa harus ada apa? Pemilu. Nah, mungkin nanti begitu, itu banyak hikmahnya, banyak sesuatu rahasia, ya. Jadi kita ini nanti ditemukan oleh Allah. Nah, hati kita ini supaya bercahaya, apa kata Syekh Ahmad Zarruq? Fala tahmilanna ala matayal haqqi syai'an minal batil wa kullama siwahu ta'ala wa kullu ma siwahu batil. Maka jangan masukkan sesuatu kepada kandungan hati ini sesuatu yang bernilai dosa, yang bernilai batil. Tidak usah banyak-banyak lah. Saya sendiri ngerasakan, kalau lagi marah sama santri itu, ya, gelep, gelep, tidak ketengokan sisi baik santri. Jangan masukkan sesuatu yang ngotori hati. Maka kalau kita masukkan sesuatu yang ngotori hati kita, jadi gelep, tidak ketengokan mana bagus mana buruk. Maka kalau Pak Ari memasukkan sesuatu harapan-harapan selain harapan yang baik-baik, tidak tengok lagi mana yang benar, mana yang salah. Maka jangan heran kalau kita ini susah nasihati wong yang hatinya dipenuhi dengan sesuatu yang jelek-jelek. Lalu yang jelek-jelek ini apa? Yang batil itu kullu ma siwahu ta'ala batil. Semua yang tidak kati hubungannya dengan Allah batil. Semua yang tidak kati hubungannya dengan Allah batil, ya. Makan deh, mohon maaf itu, walaupun baca bismillah itu sunnah, kalau kita tidak bismillah jadi batil. Ini batil ini bukan haram, ya. Bukan haram dalam artian
Oh berarti makan kalau tidak bismillah haram? Bukan, maksudnya hilang ingatan kita atas makanan ini, akhirnya yang nempel dengan kita tuh apa? Hanya kenikmatan apa? Kenikmatan dunia gitu. Ya, wong kita nak berhubungan suami istri yang sudah halal, biar ada doanya. Allahumma jannibna asyaitan wa jannibi syaitani minna, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami ini syaitan dan jauhkan syaitan dari kami. Tuh. Kenapa? Karena kadang-kadang kenapa seorang suami istri tidak mendapatkan kepuasan ketika melakukan hubungan suami istri? Karena memang ada syaitan yang menghalangi itu. Gitu loh. Dibuang. Makanya segala sesuatu dibawa menuju Allah. Nah, di sini Syekh Ahmad Zarruq mengatakan, ingat, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah batil. Nah, makanya kalau para ulama-ulama aulia itu mengarasik, jangankan perkara ibadah, perkara mubah pun dijadikan ibadah. Contoh, ya Allah, aku nak makan siang ini. Mudah-mudahan aku dengan makan siang nih, badan aku sehat dan sehat pula ibadahnya. Itu dia. Jadi segala sesuatu dibawa gitu loh. Minum kopi nih, minum kopi itu, ini kopinya masya Allah nih, Allah nih yang ciptakan nih. Ya Allah, aku nak minum kopi nih. Mudah-mudahan mata tidak mudah ngantuk nih kalau zikir. Jadi segala sesuatu dibawa kepada Allah. Ini dia nih, ya. Ini aku punya anak nih, masya Allah nih, anak aku nih bukan sekedar hiasan kebahagiaan keluarga, tapi mudah-mudahan lagi sujud aku diteruskan oleh anak aku. Jadi Wak Pendi punya anak, punya cucu itu niatnya apa? Ya Allah, sujud aku nih siapa yang nerusi? Anak aku. Zikir aku nih siapa yang nerusi? Anak aku. Anak aku nih neruskan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Mang Rosi punya anak, punya cucu, niatnya jangan cuma yang nerusin ngurus bedeng. Kalau niatnya cuma yang ngurusi bedeng, berapa banyak bedeng itu hancur dewek ketika diurusi oleh siapa? Oleh anak kita. Niatannya, aku punya anak, nak, terusi sujud ayah nih, terusi sholat jamaah ayah nih. Jadi bawa segala sesuatu itu menuju Allah. Punya bedengnya tidak masalah, punya tokonya tidak masalah. Yang jadi masalah itu apa? Ketika lari dari Allah gitu. Rahmat punya toko, ya, punya nengok anak-anak. Jangan cuma anak-anak suruh ngurusi toko baik. Karena kalau urusan gawean dia punya inisiatif dewe. Ayo belah deman ya, aku tak nak nyangkut tokonya ya. Aku nak buat toko dewe. Aduh, tapi yang paling penting anak kita ini menjadi apa? Orang yang meneruskan sujud Wak Pendi ini. Makanya Sayyidina Luqman nasihatin anaknya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Jadi hal-hal yang mubah, ya, hubungan suami istri, ya, walaupun dikasih oleh Allah pahala sedekah, makanya Pak Yul rajin dia kalau sedekah yang ini, ya. Rajinnya Anda. Ya, ayo adek, tadi ada kota amal dak ngisi sedekah, ngisi sini bela. Wak Pendi tahu-tahu, ya. Nah, niatnya apa? Ya Allah, niatnya apa? Aku nak mematikan pandangan dosa. Makanya para sahabat jangan heran, sebelum Jumat, sebelum metu rumah, itu mereka mendatangi istrinya. Kenapa? Biasanya namanya hari Jumat, hari raya, banyak perempuan keluar dari rumah. Nah itu ngeringi pandangan gitu loh. Walaupun habis lewat tumbuh lagi keinginan itu, karena memang begitu gitu loh. Seperti Nabi
ketika dia keluar dari rumah lewat seseorang wanita yang menggerakkan syahwatnya, dia balik ke rumahnya. Memang begitu gitu loh. Ya. Nah. Ngapa kamu ada rahasia satu sama lain? Ya. Nah ini. Jadi pokoknya jangan biarkan sesuatu selain Allah ini terlalu bertengger, ya. Abu baik mobil, ya Allah, ini memang mudah-mudahan ini aku naik ini niat untuk apa? Menyambung silaturahim ke dulur, bukan cuma jadi sebuah simpenan, ya. Fahmi ingat, jadi kemarin tuh Mang Rosik waktu Fahmi baru cuci darah, itu ada tamu Habib Fahmi, namanya Habib Fahmi juga. Jadi nengok aku sakit itu, wah Fahmi, kamu ini kecapean keliling kamu nih ya. Kalau memang ada duitnya, beli mobil yang memang buat kamu nyaman. Jangan nyari mobil yang membuat kamu tidak nyaman keliling karena takut lecet bodinya. Lah iya juga uji gitu. Ya. Ini akibat kau nih. Ya, karena tadi berpikirnya takut masuk ke dalam-dalam. Lah kenapa kau nih? Cari yang buat kamu nyaman. Jadi perjalanan jauh nyaman. Lah iya. Ini yang kadang-kadang kenapa ketika kita punya kendaraan dipakai yang tukang dakwah berdakwah, yang memang cari nafkah gitu, dipakai dalam rangka apa? Untuk beribadah, melakukan hal-hal yang dibawa untuk membawa sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disimpan kopi itu, ya. Oke, baik. Wa minhu nadhruka li amalika naqsan wa kamala. Nah, sesuatu yang bahkan bernilai apa? Selain Allah apa? Kamu memandang dengan kegiatanmu tuh yang ditengoknya apa? Sempurna atau tidak sempurna. Padahal mestinya apa? Ya, duna nadhrika li fi'lihi ihsanan wa ifdala. Mestinya yang kamu tengok dari amalan kamu tuh jangan cuma sempurna dan tidak sempurna, tapi lihat apa yang aku lakukan ini bernilai kebaikan dan kemuliaan enggak kira-kira gitu loh. Contoh, aku ketika sholat ini jangan ditengok cuma syarat dan sahnya baik, tapi ditengok bernilai baik dah untuk aku, sampai bernilai boh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Contoh, kalau kita balikkan ke istri, aku nyela masak untuk kau nih, memanglah masak, tapi kadang-kadang menyajikannya tidak ihsan, ya, tidak ihsan. Aku nilai nyari duit untuk kau nih, tapi kadang-kadang kita malah nyari duit. Tapi dibalik mencari duit itu mungkin ini kan mungkin, ya, mungkin apa? Ada sesuatu yang kurang dirasa. Jadi memang rukun agama itu kan 3, Bang. Iman, Islam, ihsan. 2 ini baliknya kepada apa? Kekurangan dan kesempurnaan. Tapi yang ilmu rasa yang terakhir ini yang kurang gitu. Contoh, aku galak nengok Pak Ari itu kan kalau bikin parodi di TikTok itu kan ekspresi nyanyinya itu kan bagus deh. Terus aku galak kasih love sama kasih komen, mantap Pak Ari, ya kan? Yang ditengok tuh ekspresinya penuh dengan ihsan, penuh dengan rasa. Ya, maka mohon maaf, contoh bisa jadi Pak Iul kurang berhasil nasihati istrinya bukan pada saat akulah nasihati atau belum, tapi mungkin caranya belum baik gitu, ya, caranya belum baik. Coba kita tengok
Sekarang ini kan banyak lomba-lomba chef. Di mana? Di TV itu lomba-lomba apa? Chef. Iwak siko di apa? Disajikan apa? Plating-plating yang cak mano gitu. Kok nengoknya tuh tertarik nak makannya tuh ngapo? Gitu loh. Padahal rasanya kalah dengan masakan istrinya Pak Ari. Tapi apa yang membuat dorongan syahwat untuk apa? Untuk nak makannya tuh tadi mereka ada sesuatu yang memancing rasa. Kamu cak kita makannya nasi goreng di hotel, tapi suasananya hidup. Jadi akhirnya tidak nafsu makan jadi apa? Nafsu makan. Nah begitulah kita ini, tidak hanya melihat apa sudah atau belumnya, tapi yang ditengok juga tuh apa baik atau tidak gitu. Baik atau tidak ya, ala kulli halin. Memang ini poin yang paling berat, poin yang paling sulit dalam hidupnya apa? Ihsan. Kenapa? Kita kadang-kadang terbawa emosi sesaat ya, sama seperti Fahmi lah. Makanya kadang-kadang ceramah tentang ini nih sebenarnya nabok diri dewe. Nabok diri apa? Nabok diri dewe sebenarnya. Nah yang gila itu kalau aku ceramah ini tidak merasa nabok diri sendiri, terasanya tuh nabok Pak Yul tuh lah gitu. Ini penceramah sedeng. Penceramah sedeng tuh mau asik-asik ceramahnya ini untuk orang lain baik. Makanya kami kadang-kadang malu ceramah ini. Kenapa? Nabok diri sendiri, ibarat kata tuh mah nepok rai Pak Yul di banyu, banyunya mercik sendiri ya. Kadang-kadang kita sadari, oh iya nih ya neda, aku sama santri, sama siapapun kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bernilai ihsan yang kita apa? Yang kita lakukan gitu ya. Apa baik? Wa illa kalau tidak fal awwalu matlub ya. Kalau tidak, maka memang sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya itu matlub, memang diharapkan. Tapi ingat, yang kedua, sholat dengan kekhusyuan itu mahbub, dicintai oleh Allah. Nah, jadi gini, suami yang rajin nyari nafkah, matlub, sangat diharapkan. Tapi suami yang pandai menyajikan nafkahnya dengan baik, mahbub, dicintai oleh Allah. Menjadi rangkuman poin yang nomor 55 ini apa? Jangan cuma melakukan sesuatu yang pada level matlub, tapi ya lakukan sesuatu juga pada level mahbub. Contoh, Pak Yul nginjuk hadiah istrinya beli cincin. Kan kalau mau cincinnya kan bisa. Yang diharap itu kan memang cincinnya. Bawa dipegang pakai cek ini. Dek, nih hadiah ulang tahun. Cis. Itu namanya matlub. Tapi kalau diwadahi, disupreskan, dibuat acara, itu yang buat bini nangis. Padahal kan berlebihan sebenarnya. Ngapa nak cak itu niat? Itulah namanya mahbub. Kalau nganjuk cincinnya, matlub. Kalau menghiasi cara nganjuk cincinnya dengan baik, itu namanya mahbub. Tuh kayak Rahmat membuat videonya aku yang matlub, yang memang dicari, cuma kan dikasih rembeng-rembeng hiasan supaya jadi ketengokan bagus, itu namanya mahbub. Rumah tuh intinya atap, dinding, ada kamarnya, ada dapurnya, tapi profil itu mahbub. Memang rumah mudah awak, tum, asal ada atap, asal ada pintu, dem, itu matlub. Tapi dibuat oleh Wak Pendi, ada profilnya, ada terasnya, apa kusennya dicari yang apa, yang modelnya yang cantik. Nah, sesuatu yang bernilai indah dipandang oleh mata dan batin itu namanya mahbub. Gitu loh. Jadi kuncinya Pak Ari, jangan cuma melakukan sesuatu yang bernilai matlub,
tapi lakukan juga sesuatu yang bernilai mahbub. Nah, itu. Jadi, cahaya ini Ustaz Epan membawa kita bukan cuma melakukan sesuatu yang matlub. Kalau matlub nilainya keilmuan, tapi juga melakukan yang bernilai mahbub. Maka jangan heran. Mohon maaf nih, kalau kita balik kepada orang-orang yang caleg, mencalonkan diri, jangan heran kalau mereka melakukan sesuatu yang punya daya tarik. Tapi daya tarik ini ada yang cuma enak di mata, tapi juga ada yang enak di hati. Nah, itu terserah kembali ke Mas Epan, milihnya yang mana. Ya, yang balik ke hati yang mana kira-kira. Wallahu. Nah, cuma kadang-kadang yang balik ke hati ini hanya orang yang punya hati merasakannya. Kalau yang tidak punya hati ya tidak merasakannya, gitu loh. Malah jijik nengoknya. Narok pisang goreng apa warna-warni nian misalkan gitu, ya kan. Nah, contoh kayak Anwar nih narok sajian itu matlub. Tapi kalau seandainya Anwar naroknya dengan apa, silahkan pakai rok. Jangan pakai rok, laju sedeng kaget. Tapi apa, menyajikannya dengan masakan cak wong yang hotel-hotel kan, silahkan Bapak, selamat dinikmati. Itu namanya mahbub. Ya, lah iyo, memang iyo. Nah, makanya Wak Pendi jangan marahi Wak Tino, Mang Rosik jangan marahi bibi itu ketika dia beli piring yang khusus supaya sajiannya enak dipandang. Ada tuh, apa namanya, kan ada yang piring bulat ya. Nah, begitu alang keribet nak piring ini nian. Dia ngomong supaya apa? Supaya sajian itu rapi. Itu bukan lagi matlub namanya. Itu namanya apa? Mahbub. Dia carikan kita lemari baju yang ada ukirannya, biar semangat nengok lemari itu. Jadi jangan salahkan ketika istri kita memakai sensitivitas keindahannya bukan untuk matlub, tapi apa? Mahbub. Gitu. Saya mau cak. Tapi kadang-kadang sayang ilmu ini dipakai wong yang bukan muslim gitu. Nah, warung gitu misalkan, tengok tuh warung-warungnya yang non muslim itu. Selamat pagi Bapak, selamat belanja, ada yang bisa kami bantu? Kalau ada tidak mengerti tolong ditanya. Uji kita kan alah lebay, jijik nian loh, tapi itu yang mahbub gitu loh. Dinjuknya AC warungnya warung juga itu, cuma namanya dia bukan warung, mart namanya, pakai yang agak sulit dikit. Yang jago dicarinya mana, yang jenggot-jenggot ini tidak berlaku, yang jago yang jago tuh yang manis-manis, yang memang lah dilatih. Kalau lu model Anwar yang jago, mana ada nak beli? Ada. Jadi jualannya matlub, tapi warung yang dihiasi itu namanya apa? Mahbub. Makanya pahami dulu Mang Rosik, ketika waktu baru datang nengok hari salah ini kan WC-nya tidak ada atapnya, ya. Pintu WC tidak kati. Uji aku ini yang matlub ada, tapi yang mahbub tidak kati. Walaupun waktu pahami pertama kali nganu hari salah ini apa? Tidak kati keramik, tidak kati apa, bak tuh kuceti, biar pas banyu nyampak tuh kan ketengokan banyunya tuh, biar mahbub. Makanya santri bertahun-tahun 100 tidak nyampe ini, alhamdulillah dicet-cet-cet nambah santri itu. Biar jangan pesantren ini olok kuburan, ya. Makanya kita kadang pernah masuk masjid, ya, dekat WC itu ada ringo-ringo. Wah, takut mulu. Untung ringo-ringo kita belum ada yang maki, alhamdulillah. Mana tuh lah ngeri. Ya, jadi memang itu ada sesuatu yang bernilai matlub, ada yang bernilai mahbub. Coba, ngapa Wak Pendi Mang Rosik pakai baju yang rapi ini?
Sebenarnya yang matlub mana? Dari atas pusar sampai bawah lutut. Bayangkanlah Mang Rosik tidak pakai peci, cuma kaos dalam tidak dipakai, cuma besok Wak Pendi praktek. Kita nak nengok ya, uang masih tertawa. Uji Wak Pendi ngamuk, dia ditegur. Woi Wak Pendi, ngapa tak pakai baju? Lah syaratnya ini cuma dari pojok lutut sampai bawah, cuma dari pojok pusat sampai bawah lutut. Memang itu matlub, tapi dipakai dengan yang indah. Ini namanya mahbub, ada sedapnya gitu nah. Aku tidak kebayang Mang Rosik bawa plastik ke sini cuma peci tidak. Bayangkanlah, uang nak ngantor be, sepatunya nak yang bagus, bajunya be nak yang keren, itu mahbub. Maka kita jangan heran Pak Yul kalau ke kantor, kok Betino ini kok lebih kenapa? Dia cuma bukan melakukan yang matlub, tapi juga yang mahbub. Nah jadi cahaya ini Wak, dorong kita tidak hanya memenuhi syarat dan rukun, tapi mendorong kita melakukan sesuatu itu penuh dengan retorika, penuh dengan ekspresif, ya, penuh dengan ekspresif. Ngomong baik, kalau nembak-nembak beda enak. Ngomong tuh nembak-nembak beda lemah. Jadi pemimpin kalau ngomongnya nembak-nembak beda lemah. Maka kita perlu juga pemimpin yang pacak ngomong, ya, punya retorika. Kamu jangan lari kemana-mana. Ini penting gitu loh. Jangan, buktinya apa? Dengan dia pacak ngomong, uang jadi terbuka pikirannya. Itu loh. Ceramah coba ya kan kalau udah cak ngomong. Coba kalau pahami ceramah tidak bisa nerangkan, coba cak mana kira-kira? Ujungnya kita makan gorengan baik, bukan ceramah ujungnya. Ujungnya cak itu, ya. Jadi ayah harus pandai-pandai mengatur kata-kata nasihatin anak, apalagi nasihatin anak yang tua. Beda dengan nasihatin anak yang masih kecil, ya. Nah kalau yang tua nih bukan dimunculkan rasa takutnya, tapi yang dimunculkan itu rasa tersentuhnya. Kalau yang dimunculkan rasa takutnya, terus contoh, kau tidak nurut, kau durhaka, kau tidak ngalah, anak makin durhaka. Maka Mang Rosik mulai dari sekarang kalau nengok anak lah besar nih, cak mana cara nyentuhnya, cak mana cara negurnya. Tak baca tuh yang lah di pondok tuh lah besar, lah tak pacak lagi main pukul, lah tak pacak lagi main nyegak, ya. Nah diajak, nak disentuh hatinya. Makanya nyeramai yang 3 SMA dengan nyeramai yang 1 SMA berbeda, ya. Tuh jadi kita ini nak tahu gitu loh. Kenapa? Nasihat itu matlub, tapi caranya mahbub gitu loh. Triknya mungkin nak diajak jalan dulu, naik motor, duduk tengoki anak-anak muda yang apa, yang mungkin lah seumur itu belum jelas harapannya, ditunjuki mungkin mah itu. Makanya Mang Salwan tidak pacar lagi pakai gaya Medan kalau sama anak yang sudahlah tua-tua, ya. Kau ni bengak ni, dah galak, ya. Mereka lah yang dicari itu tidak galak, tidak pacak. Nah cuma kadang-kadang wong tua ini melaksanakan tugasnya hanya matlubnya, tapi tidak apa, mahbubnya. Nah inilah pentingnya kita punya cahaya. Sama seperti kita dengan istri kita. Itu pun kita juga yang rugi. Tidak ada berjatah apa hari salah negur. Jangankan jatah, kopi tidak metu. Ya, tidak metu. Wa kullu nurin warid kama anna kulla warid nura. Wa anna kama anna kulla warid nur. Ingat, cahaya itu apa? Hadiah dari Allah. Sebagaimana sesuatu yang berhadiah dari Allah bernilai cahaya. Nah, jadi semua cahaya itu hadiah dari Allah. Maka tidak mungkin kita dapat cahaya ini dari Allah kalau tidak berhubungan dengan Allah. Seperti halnya hadiah dari Allah pasti bernilai
cahaya. Nah, ini sajalah kajian kita. InsyaAllah pada pertemuan Senin depan, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat galonya, kita akan bahas An-Nuru Jundullah, Jundul Qalbi. Cahaya itu adalah tentara-tentara hati. Ya, sebagai sedikit singkat, maka jangan heran apa yang ada di hati Fahmi masuk ke hati Pak Yul. Kenapa? Karena tentaranya ada sinyalnya. Cahaya itu ada sinyalnya. Maka jangan heran kalau ada wong yang nyampaikan ceramah kok nyentonian. Itulah namanya An-Nuru Jundul Qalbi. Yang kata seorang Bunda Umujah apa? Ya, kalau sudah hati yang berbicara, maka akan didengar oleh hati. Tapi kalau mulut yang berbicara, hanya telinga yang mendengar. Ya, ini sajalah. Ya, sebenarnya kami ini bukan nyeramai siapa-siapa, nyeramai diri sendiri. Mohon maaf kalau mungkin melihat sesuatu yang tidak pas dengan Fahmi dalam kehidupan, tapi kita dengeri ceramah ini, Fahmi cuma nerjemahinya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lunakkan hati ini ya Allah, agar bisa ditanami dengan sesuatu yang bernilai cahaya darimu ya Allah. Ya Allah, lunakkan hati ini agar mampu menerima asma wa sifatmu ya Allah. Ya Allah, lunakkan hati ini agar mudah ditancapkan tiang-tiang cahaya keimanan, tiang-tiang cahaya kebaikan ya Allah. Ya Allah, tanamkan cahayamu dalam diri ini agar akhlak ini indah, agar sikap ini indah, agar kata-kata yang keluar ini indah. Ya Allah, tancapkan cahaya-cahaya ini sebagaimana Kau mencahayai hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar sesuatu yang muncul dari kami, suatu hal yang ringan, sesuatu yang dicintai, sesuatu hal yang disayangi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.